Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silakan tekan tombol like dan juga subscribe-nya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut, Gu Qinfeng pun kembali melancarkan serangan membabi buta ke arah mereka, dan berkata, "Kalian semua bajingan, matilah untukku." Melihat itu, membuat Lan Feier ketakutan, karena dirinya belum melupakan, waktu Gu Qinfeng melakukan pembantaian beberapa waktu lalu di Sekte Yunxia. Begitu juga dengan Sui Ruoyun, di mana ini adalah ketiga kali bagi dirinya melihat Gu Qinfeng melakukan pembantaian, kepada orang-orang yang berani memprovokasinya. Dan Ye pun tentu tidak bisa melakukan apa-apa, di saat Gu Qinfeng sudah melakukan pembantaian, karena tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya di dunia ini. Kemudian, karena Gu Qinfeng terus melakukan pembantaian di sana, Qian Shan pun berkata kepada Su Hua, "Nona, apa Anda akan membiarkan Gu Qinfeng membantai mereka semua begitu saja?" Su Hua menjawab, "Meskipun aku sendiri merasa kalau orang-orang ini layak mati, tetapi, kalau Gu Qinfeng membunuh orang Guild Lei Yun dan yang lainnya sebanyak ini, aku juga merasa kalau ini sudah berlebihan. Dia sudah membunuh begitu banyak orang dan masih tidak mau berhenti. Apakah dia benar-benar akan membunuh semua orang yang menyerangnya? Apakah kau juga masih ingat 3 poin yang Gu Qinfeng katakan sebelumnya, bukan? Pertama, dia mempersilahkan siapapun yang mau menyerangnya. Lalu dia memperingatkan bahwa dia tidak akan tinggal diam. Lalu yang ketiga, dia memperjelas bahwa dia tidak akan memaafkan, atau membiarkan satu orang pun lolos. 3 tahap ini sudah mencakup ancaman, peringatan, dan kesepakatan. Yang mana itu artinya, dia menjalankan hukum 3 nyawa. Dengan menggunakan aturan 3 nyawa ini, dia terlepas dari tanggungan atau hukuman, dan bebas melakukan apapun, sesuai dengan peringatan yang dia ucapkan sebelumnya. Setelah mendengar semua penjelasan Su Hua, Qian Shan pun berkata, "Tapi Nona, mau bagaimanapun, Anda adalah utusan dinasti immortal. Kalau kita tidak ada di sini, mungkin tidak apa-apa. Tapi kita ada di sini dan menyaksikan semuanya. Kalau kita membiarkan Gu Qinfeng membantai mereka semua, aku khawatir, dinasti immortal akan disalahkan, karena keputusannya tidak bertindak sebagai penengah, dan aku takut itu akan merusak reputasi Anda." Su Hua menjawab, "Kalau dinasti immortal akan disalahkan, maka biarkan saja. Adapun soal reputasiku, aku sama sekali tidak pernah peduli pada prestasiku. Selain itu, sekalipun aku ingin menghalanginya, aku mungkin bukanlah tandingannya." Tentu saja, Qian Shan pun terkejut mendengarnya, dan berkata, "Bicara apa Anda ini? Nona bukan tandingannya, bagaimana itu mungkin?" Kemudian, Huode menyela pembicaraan, dan berkata, "Peri Su Hua, jangan coba-coba untuk menghentikan Nakgu. Pada titik ini, dia tidak akan ragu untuk membunuhmu jika kau berniat menghentikannya." Mendengar itu, Qian Shan pun menjadi kesal dan berkata, "Huode, apa yang barusan kau bilang? Bahkan jika dia punya nyali, dia tidak akan berani menyentuh nonaku." Huode kembali berkata, "Nona, percayalah padaku, Nakgu ini tak pernah takut membunuh orang lain. Asalkan dia mau, dia bisa membunuh siapapun, bahkan dewa sekalipun." Tentu saja, Qian Shan pun semakin kesal mendengarnya, dan berkata, "Apa kau bilang? Berani sekali kau berkata seperti itu." Melihat Qian Shan yang sudah emosi, Su Hua pun langsung menenangkannya, dan berkata, "Qian Shan, tenangkan dulu dirimu." Lalu bertanya kepada Huode, "Tetua Huode, bisakah kau memberitahuku siapa Gu Qinfeng sebenarnya?" Huode menjawab, "Peri Su Hua, untuk hal yang satu ini, itu cuma bisa kau tanyakan kepada orangnya langsung." Mendengar itu, Su Hua pun menjadi bingung, baru berkata, "Bertanya kepadanya langsung, apa maksudmu itu?" Tapi, sebelum Su Hua bertanya kembali kepada Huode, dia pun terkejut, saat melihat ke arah Gu Qinfeng. Rupanya, Gu Qinfeng sedang bersiap melakukan jurus berskala besar, dia berkata, "Karena kalian semua sudah bosan hidup, maka, sekarang matilah." Kemudian, Gu Qinfeng langsung mengeluarkan jurus skala besar miliknya, untuk menghabisi mereka sekaligus, setelah berani menyerangnya. Dan serangan skala besar dari Gu Qinfeng itu, langsung menghantam mereka semua,
Sehingga, ledakan besar pun terjadi di mana-mana, dan orang yang terkena serangan Gu Qinfeng, langsung tubuhnya terbakar menjadi abu. Tentu saja, mereka pun berniat melarikan diri dari sana, setelah melihat Gu Qinfeng yang sedang mengamuk. Tapi itu percuma saja, karena begitu mereka terkena serangan Gu Qinfeng sedikit saja, tubuh mereka akan langsung terbakar sampai tidak tersisa. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Siapa suruh kalian menyerangku? Sudah kuperingatkan sebelumnya, siapapun yang berani menyerangku akan mati, jangan harap kalian bisa lari dariku." Melihat itu, Su Hua pun merasa sangat terpukul, dan berkata, "Ini, dia benar-benar membunuh mereka semua." Dan Chen Yue yang melihat pembantaian itu, tubuhnya pun langsung gemetar ketakutan, sampai tidak bisa berkata apa-apa. Begitu juga dengan Huo Wu Hengsheng, yang merasa familiar dengan kekuatan Gu Qinfeng, karena mirip dengan Raja Cixiao, dia pun hanya tertunduk sambil gemetaran, saat melihat pembantaian itu. Tentu saja, Huo De pun tidak bisa berbuat apa-apa, jika Gu Qinfeng sudah mengamuk seperti itu. Karena, jika dirinya berusaha menghentikannya, bisa-bisa dirinya menjadi korban dan ikut terbunuh, oleh serangan skala besar milik Gu Qinfeng. Kemudian, Gu Qinfeng pun menghela nafas setelah membantai orang-orang itu, lalu berkata, "Aku sudah bilang bukan, meskipun aku agak pikun, aku selalu ingat siapapun yang ingin membunuhku." Melihat kekuatan yang overpower dari Gu Qinfeng itu, Su Hua pun langsung mengeluarkan lebih banyak keringat dingin dari wajahnya, dan berkata, "Bagaimana bisa dia masih sekuat ini? Bagaimana soal Tai Chi Golden Orb itu? Apa itu semua dusta?" Begitu juga dengan Sui Ruoyun, yang tubuhnya sekarang ikut gemetaran, setelah Gu Qinfeng membantai mereka, dia berkata, "Dia sama sekali tidak bercanda, dia benar-benar membabat habis mereka." Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Sekarang, buat siapapun yang masih bersembunyi atau ragu-ragu, cepat bulatkan niat kalian, aku akan menunggu di sini." Lalu, seseorang berteriak dengan keras, dan berkata, "Siapa kau ini sebenarnya?" Gu Qinfeng pun langsung menoleh, dan bertanya, "Oh, datang satu lagi dari dinasti Immortal ya? Kenapa baru datang sudah berteriak-teriak saja?" Orang itu adalah Hua Xiong, yang merupakan ketua perserikatan Jiu Hua, di dinasti Immortal. Gu Qinfeng kembali berkata, "Oh, bukankah kau adalah ketua perserikatan Jiu Hua? Ada apa? Apakah kau sudah tidak tahan untuk bersembunyi terus? Kebetulan sekali, aku punya pertanyaan buatmu. Apa kau yang memberikan cincin cahaya kepada Maqian?" Hua Xiong menjawab, "Maqian sendiri yang memilih hidupnya, cincin cahaya adalah hadiah dari dinasti Immortal untuknya." Gu Qinfeng kembali bertanya, "Apakah kau ada hubungannya dengan kematian ayahnya Maqian?" Hua Xiong menjawab dengan singkat, "Tidak." Mendengar itu, Gu Qinfeng langsung mengeluarkan senyum jahatnya, dan berkata, "Kalau tidak, kenapa rohmu mengandung darah Dragon Elephant? Cincin suci adalah lambang dinasti Immortal, sedangkan Dragon Elephant adalah lambang dari sekte Cixiao." Mendengar itu, wajah Hua Xiong pun menjadi pucat, dan Gu Qinfeng pun melanjutkan perkataannya. "Itu artinya, jika rohmu mengandung darah Dragon Elephant, maka, dapat disimpulkan bahwa kau telah menggunakan darah orang sekte Cixiao untuk memurnikan rohmu. Hua Xiong, katakan dengan jujur, apa kau menumbalkan darah ayah Maqian untuk memurnikan rohmu sendiri?" Hua Xiong menjawab, "Kematian ayah Maqian sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Adapun soal darahnya, Maqian sendiri yang memberikannya kepadaku." Mendengar itu, Gu Qinfeng pun menjadi sangat marah, dan langsung mengeluarkan energi spiritualnya, lalu berkata, "Oh, jadi kau memang menggunakan darahnya?" Melihat Gu Qinfeng yang mengeluarkan energi spiritual, setelah mendengar kenyataan itu, Huo De pun terkejut melihatnya, karena dia merasakan hal yang buruk akan terjadi. Huo De berkata, "Nak Gu, dia adalah anggota keluarga Hua, berpikirlah sebelum bertindak." Gu Qinfeng pun bertanya, "Memangnya, apa yang salah dengan keluarga Hua?" Huo De menjawab, "Ya ampun, keluarga Hua, masa kau lupa? Coba ingat-ingat nama marga Hua itu marga keturunan keluarga Immortal. Hua Wei-san, bukankah nama itu tidak asing bagimu?" Gu Qinfeng pun berpikir sejenak, dan berkata, "Keturunan keluarga Immortal, Hua Wei-san, rupanya wanita itu ya." Lalu bertanya kepada Hua Xiong, "Apa kau adalah anggota keluarga Hua Wei-san?" Dengan wajah yang ketakutan, Hua Xiong menjawab, "Yah, aku Hua Xiong,
anggota keluarga Hua Wei-san, jangan berani-berani menyentuhku. Karena kalau kau nekat, keluarga Hua Wei-san kami tidak akan pernah melepaskanmu. Gu Qinfeng pun hanya tersenyum mendengar ancaman itu, lalu berkata, baiklah kalau begitu, hari ini aku akan memberikanmu kesempatan untuk berinkarnasi. Hari ini, di hadapan arwah Pak Tua Ma, akan kupersembahkan 99 nyawa, termasuk kau. Hua Xiong yang telah kembali percaya dirinya itu, dia pun tidak takut mendengar ancaman dari Gu Qinfeng, lalu berkata, Gu Qinfeng, aku adalah perwira bintang 3 dinasti immortal. Aku adalah penguasa di Perserikatan Jiuhua, dan wilayah 4 Dao. Kalau kau berani macam-macam denganku, keluarga Hua Wei-san dan dinasti immortal, tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Gu Qinfeng menjawab, aku kasihan kepadamu, bukan karena kau berasal dari keluarga Hua Wei-san. Keluarga Hua Wei-san kalian sama sekali tidak ada apa-apanya di mataku, aku memberikanmu kesempatan untuk bereinkarnasi, hanya karena seorang wanita dari keluargamu. Tentu saja, Hua Xiong pun sangat marah mendengarnya, dan berkata, Gu Qinfeng, kau pikir aku takut kepadamu? Kemudian, Hua Xiong mengeluarkan energi spiritual dan cincin cahaya miliknya, dan bersiap untuk menyerang Gu Qinfeng. Gu Qinfeng kembali berkata, kukatakan sekali lagi, di hadapan arwah Pak Tua Ma di surga, aku akan mempersembahkan 99 nyawa, dan mengirimmu untuk berinkarnasi. Mendengar itu, Hua Xiong langsung menghunuskan pedangnya ke arah Gu Qinfeng, dan berkata, Gu Qinfeng, kau jangan sombong dulu, rasakanlah hukumanku ini. Kemudian, Hua Xiong langsung melemparkan pedang miliknya, setelah dialiri energi spiritual ke arah Gu Qinfeng, dan pedang itu pun melesat dengan sangat cepat. Tapi, Gu Qinfeng hanya diam saja, dan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya, meskipun melihat pedang milik Hua Xiong sudah berada di hadapannya. Lalu, Gu Qinfeng langsung menahan pedang yang melesat ke arahnya dengan cepat itu, hanya menggunakan 2 jari saja, dan pedang itu pun langsung bisa dihentikan oleh Gu Qinfeng. Tentu saja, Hua Xiong sangat terkejut melihatnya, karena di antara orang-orang yang datang untuk membunuh Gu Qinfeng, dirinya adalah orang yang paling kuat di antara mereka. Kemudian, di saat Hua Xiong masih merasa terkejut, Gu Qinfeng pun langsung menerjang ke arahnya dengan sangat cepat, dan dalam waktu singkat, Gu Qinfeng sudah berada di hadapannya. Gu Qinfeng berkata, kalau kau tidak menghargai belas kasihanku, maka, mati saja kau. Lalu, Gu Qinfeng langsung menusukkan pedang Hua Xiong yang berhasil ditangkap olehnya, sehingga, darah Hua Xiong pun langsung mengalir deras keluar dari tubuhnya. Dan Hua Xiao pun langsung memuntahkan banyak darah dari mulutnya, sambil berkata dengan terbata-bata, ini tidak mungkin, apakah aku akan mati? Kemudian, Gu Qinfeng pun menghempaskan tubuh Hua Xiong, setelah berhasil membunuhnya dengan mudah, sekaligus menghancurkan jiwanya, sehingga Hua Xiong tidak dapat bereinkarnasi kembali. Dan Gu Qinfeng pun menatap ke arah jatuhnya tubuh Hua Xiong, dengan tatapan yang penuh dengan kebencian, setelah dia berani menggunakan darah anggota sekte Cixiao, untuk memurnikan rohnya sendiri. Melihat itu, Su Hua pun sangat terkejut, dan sekarang tubuhnya juga gemetaran, lalu berkata, apakah Hua Xiong telah mati? Bahkan jiwanya juga hancur lebur, padahal dia memiliki 3 cincin cahaya yang sempurna. Begitu juga dengan Chen Yue, dia juga gemetaran, karena tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya, lalu berkata, Tuan Hua Xiong benar-benar dibuat lenyap olehnya, dan tidak bisa bereinkarnasi kembali. Sementara itu, Huode hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, setelah Gu Qinfeng membunuh ketua dari Perserikatan Jiuhua, dan berkata, ya ampun, dasar anak ini, dia tidak pernah mau mendengarkanku. Kemudian, Su Hua bertanya, Gu Qinfeng, coba jelaskan kepadaku, siapa sebenarnya dirimu? Gu Qinfeng balik bertanya, siapa aku sebenarnya, apakah itu penting bagimu? Dan Su Hua pun langsung tidak bisa berkata-kata, karena Gu Qinfeng masih bisa bersikap tenang, setelah membantai orang-orang penting di wilayah 4 Dao. Kemudian, Ziyang menoleh ke belakang, karena ada seseorang yang bertanya kepadanya. Ziyang, maaf membuatmu menunggu, apa yang sedang terjadi di sini? Rupanya, orang itu adalah Fang Qing, dia adalah Master Dupa, penguasa dunia bawah. Fang Qing bertanya, mana muridku, apa yang terjadi kepadanya? Tentu saja, Ziyang pun bingung untuk menjelaskan kepada Fang Qing, karena muridnya makian telah dihabisi oleh Gu Qinfeng. Lalu, Fang Qing pun terkejut,
karena dia merasakan aura Road Dragon Elephant milik Makian, yang berada di atas udara. Dan Road Dragon Elephant milik Makian itu berada di sekeliling Gu Qinfeng, yang menandakan bahwa pemiliknya yaitu Makian telah mati. Tentu saja, Fang Qing pun langsung bisa menyimpulkan, kalau Gu Qinfeng lah yang telah membunuh Makian. Dia berkata, itu adalah Road Dragon Elephant muridku. Kemudian, Fang Qing yang merasa sangat marah, setelah mengetahui kematian Makian, dia berteriak dengan keras. Siapa kau? Siapa yang berani membunuh muridku? Karena orang-orang di sana hanya diam saja, Fang Qing kembali bertanya. Siapa pembunuhnya? Cepat katakan kepadaku. Gu Qinfeng menjawab, akulah yang telah membunuhnya. Dan Gu Qinfeng pun menatap Fang Qing, dengan tatapan yang dingin. Karena Gu Qinfeng sudah mengakui, bahwa dirinya telah membunuh Makian, Fang Qing pun langsung menerjang ke arahnya, sambil berkata, akan kubunuh kau sekarang juga. Tapi, di saat Fang Qing akan menerjang ke arah Gu Qinfeng, Ziyang menghentikannya dan berkata, Tuan penguasa dunia bawah, jangan lakukan itu. Ziyang kembali berkata, dia ini adalah tuan muda sekte Cixiao. Karena Fang Qing sudah dikuasai oleh emosi, dia pun mengabaikan peringatan dari Ziyang, dan berkata, kalaupun itu benar, aku tidak peduli, sekalipun dia anak Raja Cixiao. Kemudian, Gu Qinfeng malah tersenyum, melihat Fang Qing yang marah dan berniat membunuhnya, lalu berkata, Ziyang, kau mundurlah. Ziyang menjawab, tapi tuan muda, Pak Tua itu hanya sedang dikendalikan oleh amarahnya, dia tidak bermaksud menyinggung Anda, tolong maafkanlah dia. Gu Qinfeng kembali berkata, tidak apa-apa, tenanglah dulu. Lalu, Gu Qinfeng berkata kepada Fang Qing, Fang Qing, majulah, biar kulihat sejauh mana perkembanganmu. Mendengar itu, Fang Qing pun langsung mengeluarkan senjata miliknya, untuk bertarung melawan Gu Qinfeng. Fang Qing berkata, Junior, akan kucincang tubuhmu itu. Dan Fang Qing pun langsung menerjang ke arah Gu Qinfeng, sambil menghunuskan senjata miliknya, untuk membalaskan dendam atas kematian Makian. Tapi, senjata Fang Qing yang sudah dilapisi oleh Road Dragon Elephant langsung berhenti, saat sudah berada tepat di depan mata Gu Qinfeng. Tentu saja, Fang Qing pun merasa heran dengan kejadian itu, dan berkata, ada apa ini, kenapa Road Dragon Elephantku seperti ketakutan? Gu Qinfeng pun bertanya, ada apa? Bukankah kau ingin mencincangku? Kenapa kau malah berhenti? Melihat kejadian itu, Ziyang pun menjadi kebingungan, karena dirinya tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sana. Begitu juga dengan Wei Xuan, dia sama terkejutnya dengan Ziyang, setelah Dragon Elephant milik Fang Qing ketakutan, saat berhadapan dengan Gu Qinfeng. Ziyang berkata, Pak Tua Fang Qing, jangan gegabah, dengarkan dulu ucapanku, dia adalah tuan muda Cixiao Gu Qinfeng. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, kutanya sekali lagi, kenapa kau malah berhenti, apa kau takut? Mendengar pertanyaan dari Gu Qinfeng itu, Fang Qing pun langsung terdiam, dan mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, setelah tadi sesumbar akan menyincang tubuh Gu Qinfeng. Gu Qinfeng pun merasa kesal, dan kembali bertanya, jangan diam saja, cepat jawab aku. Karena melihat Gu Qinfeng yang mulai marah, Ziyang pun memberanikan diri maju dan berkata, Tuan muda, Pak Tua Fang Qing dan yang lainnya tidak mengetahui identitasmu. Wei Xuan menambahkan, itu benar, tolong kasihanilah dia, demi sekte Cixiao kita. Setelah mereka berdua meminta ampun untuk Fang Qing, Gu Qinfeng pun tersenyum, dan berkata, kalian sudah banyak berkembang, sampai berani melawanku. Lalu, Gu Qinfeng mengeluarkan haki raja miliknya, dan melanjutkan perkataannya. Tapi itu masih dengan setengah-setengah, dan tanpa alasan yang jelas. Tentu saja, Ziyang dan Wei Xuan langsung ketakutan mendengar perkataan Gu Qinfeng, yang dibarengi dengan haki raja miliknya itu. Gu Qinfeng kembali berkata, Fang Qing, kutanya kau, apa kau sudah tahu, apa yang sudah Makian perbuat? Fang Qing yang sekarang merasa ketakutan, setelah Gu Qinfeng mengeluarkan haki raja miliknya, dia balik bertanya, memangnya, apa yang sudah diperbuat oleh muridku, aku tidak tahu. Tapi, sebelum Gu Qinfeng menjelaskannya lebih lanjut, Ziyang langsung menghampiri Gu Qinfeng, lalu memberi hormat kepadanya, dan berkata, Tuan muda, sejak bencana terjadi, kami pergi ke pengasingan, tentu saja, dia tidak tahu apa-apa soal perbuatan Makian. Mendengar itu, Fang Qing pun bertanya kepada Ziyang, Ziyang, apa yang sudah diperbuat oleh Makian?
Ziyang menjawab, bajingan itu sudah melupakan jasa leluhurnya, serta bergabung dengan dinasti immortal. Tentu saja, Fang Qing pun terkejut mendengarnya, dan berkata, apa, sejak kapan dia melakukan hal tercela seperti itu? Selain itu, aku juga baru tahu hari ini, kalau bajingan itu menggunakan darah Patua Ma, sebagai tumbal untuk mengultivasikan benih roh Dragon Elephant. Apakah semua ini benar? Ucap Fang Qing sambil memegang senjatanya, dengan tubuh yang gemetaran. Kemudian, Gu Qinfeng mengeluarkan 3 benih roh Dragon Elephant, dan berkata, ini adalah 3 benih roh Dragon Elephant, yang aku ambil dari tubuhnya. Tentu saja, Fang Qing pun terkejut melihatnya, karena Makian ternyata memiliki 3 benih Dragon Elephant. Dan setelah mengetahui semua kebenaran itu, Fang Qing pun menjadi sangat marah atas kelakuan Makian, dan dia pun berteriak dengan sangat keras, sambil menyebut Makian sebagai seorang bajingan. Fang Qing berkata, Kakak Ma, sebelum kau mati, kau menitipkan Makian kepadaku, ini semua salahku, yang pergi ke pengasingan selama bertahun-tahun, dan menelantarkan Makian si bocah sialan itu dalam keadaan bodoh, dan membiarkannya berkhianat. Aku mohon maaf, bajingan ini sudah melupakan leluhurnya, dan bersekutu dengan dinasti immortal. Aku benar-benar malu menghadap roh Raja Cixiao di surga. Aku Fang Qing, malu mengaku sebagai guru dan anggota sekte Cixiao. Kemudian, Gu Qinfeng menembakkan energi spiritualnya ke arah Fang Qing, yang pikirannya sedang kacau, setelah mengetahui pengkhianatan Makian kepada sekte Cixiao. Dan energi spiritual yang ditembakkan oleh Gu Qinfeng itu, langsung mengurung Fang Qing di dalamnya, dan Fang Qing pun langsung tak sadarkan diri. Melihat itu, Ziyang pun bertanya, Tuan muda, apa yang Anda lakukan? Gu Qinfeng menjawab, emosinya sedang tidak stabil sekarang, jadi biarkan dia tidur sebentar. Ziyang kembali berkata, terima kasih, kalau Anda tidak menenangkannya, dia mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Gu Qinfeng menjawab, baiklah, sekarang bawa dia pergi dari sini. Tapi Ziyang dan Wei Xuan hanya diam saja, setelah Gu Qinfeng menyuruhnya untuk pergi membawa Fang Qing dari sana. Karena mereka hanya diam saja, Gu Qinfeng pun bertanya, ada apa? Apa ada lagi yang kalian inginkan? Ziyang menjawab, ada satu hal yang ingin kami tanyakan Tuan Muda. Gu Qinfeng kembali berkata, Hoho, ngomong-ngomong, sejak kapan kalian jadi begitu rendah hati di hadapanku? Ziyang menjawab, kami berharap, Tuan Muda mau memberitahu kami identitas Tuan Muda yang sebenarnya. Gu Qinfeng kembali bertanya, identitasku yang bagaimana maksud kalian itu? Ziyang menjawab, tolong katakanlah kepada kami, apakah Anda murid Raja Cixiao, keturunannya, ataukah Anda itu? Sebelum Ziyang menyelesaikan perkataannya, Gu Qinfeng langsung menatapnya dengan tajam, dan kembali bertanya, Atau apa maksudmu itu? Tentu saja, Ziyang pun langsung merinding, setelah ditatap tajam oleh Gu Qinfeng, setelah dirinya bertanya seperti itu kepada Gu Qinfeng. Kemudian, Gu Qinfeng mengeluarkan tuak sirup marjan dari penyimpanan dimensinya, dan tertawa dengan keras. Haha, atau apa? Ataukah aku ini adalah Gu Tianlang? Tentu saja, Ziyang pun terkejut mendengarnya, karena di dunia ini, tidak ada seorang pun yang berani mengaku, bahwa dirinya adalah Gu Tianlang sang Raja Cixiao. Gu Qinfeng kembali berkata, kalau aku bilang aku adalah Gu Tianlang, apakah kalian akan percaya? Ziyang menjawab, Tuan Muda, saya rasa itu tidak mungkin. Gu Qinfeng kembali berkata, kalau kau tidak akan percaya dengan apa yang kukatakan, kenapa kau juga malah bertanya? Lalu berkata kepada Su Hua, Nona Su Hua, aku dengar, kau juga sedang mencari Gu Tianlang. Setelah mencarinya sekian lama, apa kau akan percaya, kalau aku bilang, bahwa aku adalah orang yang kau cari? Su Hua menjawab, aku juga tidak percaya. Gu Qinfeng kembali berkata, lihat bukan, dia sendiri juga tidak akan percaya. Huode, apa kau percaya? Tentu saja, Huode pun terkejut, karena Gu Qinfeng tiba-tiba malah menanyakan hal itu kepadanya. Huode menjawab, haha, kalau kau memang adalah Gu Tianlang, berarti kita kawan lama bukan? Dan Gu Qinfeng kembali tertawa dengan terbahak-bahak setelah mendengar jawaban dari Huode itu. Gu Qinfeng kembali berkata, tenang saja, aku bukan muridnya, aku juga bukan keturunannya. Tapi jikapun iya, kalian tidak perlu bersikap terlalu sopan kepadaku, kalian semua berasal dari sekte Cixiao.
Ziyang bertanya, tapi, kalau Anda bukan murid ataupun keturunan Raja Cixiao, bagaimana Anda bisa memadatkan segel Cixiao, dan kenapa roh Dragon Elephant sangat menghormati Anda? Gu Qinfeng menjawab, kalau soal itu, aku bisa memadatkan segel Cixiao karena diajari, tapi aku tidak tahu, kenapa roh Dragon Elephant begitu menghormatiku. Mendengar itu, Ziyang pun terkejut, dan berkata, Tuan muda, lalu orang yang mengajari Anda memadatkan segel Cixiao, adalah Raja Cixiao sendiri. Gu Qinfeng menjawab, benar, nama marganya Gu, nama depannya Tianlang, dan nama sektenya adalah Cixiao. Tapi waktu itu, aku hanya bertemu dengan sisa rohnya saja. Ziyang kembali bertanya, kalau boleh tahu, di mana Anda bertemu dengan sisa roh Raja Cixiao? Apakah rohnya masih ada? Dan cerita pun bersambung.